Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami pentingnya menjaga keamanan di ruang digital. Meliputi dua, yaitu kenali dan pahami rekam jejak di ruang digital. Yang kedua, bijak kenal UU IT dan jaga dunia digital. Halo, perkenalkan nama saya Wida Pangestu Nurjayani. Saya dari Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini kita akan membahas mengenai rekam jejak digital. Di ruang digital meliputi 3 aspek, yaitu kecakapan digital, identitas digital, dan jejak digital. Literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekedar menitikberatkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi literasi digital, juga menekankan pada kecakapan pengguna media sosial dalam melakukan proses mediasi di digital yang dilakukan secara produktif. Bagaimana kita sebagai pengguna media jangan cuma menggunakan, tetapi harus paham dan mengerti penggunaannya sebagai apa saja. Misalnya saja WA, Instagram, dan lain-lain. Di sini kompetensi literasi digital dibagi menjadi 4 macam, yaitu skill, kultur, safety, dan etnik. Di mana skill adalah kecakapan digital, paham dalam pengelolaan aplikasi. Yang kedua, safety, yaitu keamanan digital, keamanan pada penggunaan aplikasi tersebut. Etnik, etika dalam berdigital, yaitu sopan santun dalam berbicara atau sopan santun dalam melakukan postingan. Kultur, budaya dalam digital. Kecakapan digital memahami tentang perkembangan teknologi dan informasi, di mana kecakapan digital ini yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi digital, mulai dari website hingga beragam aplikasi di smartphone. Nilai utama dunia digital ada 3 macam, yaitu kreativitas, kolaborasi, dan kritis. Di mana kreativitas untuk menjelajahi berbagai sudut pandang kompetisi media digital, sedangkan kolaborasi di media digital untuk mengasah kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, sedangkan kritis berpikir kritis dalam bermedia dan memanfaatkan media digital untuk kegiatan positif. Jangan percaya terhadap hoax. Identitas digital, data pribadi yang bersifat umum dan khusus. Itu perbedaan ada 2 macam. Di mana data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data yang dikomunikasikan untuk identitas seseorang. Sedangkan data pribadi yang bersifat khusus, 1. Informasi kesehatan, 2. Data biometrik, meliputi sidik jari, iris mata, bentuk wajah, tinggi badan. 3. Data genetika. Yang keempat, kehidupan, seksualitas. Yang kelima, pandangan publik. Yang keenam, catatan kejahatan. Yang ketujuh, data anak. Yang kedelapan, data keuangan pribadi. Yang kesembilan, data lain yang sesuai dengan ketentuan perilaku perundang-undang. Data-data pribadi yang harus dijaga supaya menjauhkan kita dari hal-hal yang berbau kejahatan yang akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu jejak digital, di mana jejak digital ini yaitu info yang Anda tinggalkan di internet akan meninggalkan jejak yang mudah dilacak. Jejak digital Anda pada dasarnya segala hal tentang Anda yang ada di internet bisa mencakup foto, video, dan postingan Anda. Misalnya Anda ingin melamar pekerjaan. Pihak HRD langsung mencari tahu identitas Anda di internet. Apakah Anda pernah menyalahgunakan atau tidak. Kemudian kita memahami fitur-fitur keamanan digital untuk privasi data. Keamanan digital adalah suatu bentuk konsep dan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap aset dan informasi digital yang dimiliki suatu individu dan kelompok. Diibaratkan juga sebagai bentuk pertahanan diri, perangkat yang berhubungan dengan akses digital, baik perangkat lunak maupun keras, karena akan selalu ada celah yang dapat memanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Ancaman keamanan digital meliputi penerobosan privasi, pencurian data, duplikasi identitas, penipuan online, bullying, dan pelecehan seksual, dan hoaks. Pentingnya keamanan digital
menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem sebagai berikut. Ada 3 alasan kenapa keamanan data itu sangat penting. Yang pertama, mencegah potensi kerugian material. Yang kedua, mengurangi resiko penyalahgunaan informasi. Yang ketiga, memperkecil peluang tindakan kriminal. Privasi dan data yang harus dijaga. Pertama, kartu identitas. Kedua, kartu elektronik atau perbankan. Kode atau barcode. Yang keempat, atribut sekolah anak. Yang kelima, atribut keamanan tempat kerja. Yang keenam, permasalahan keluarga. Yang ketujuh, foto rumah dan isi rumah secara keseluruhan atau video memperlihatkan akses rumah. Landasan hukum keamanan digital meliputi 3, yaitu Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perlindungan data pribadi. Dibuat oleh Parlemen dengan tujuan perlindungan data pribadi yang disimpan atau dirawat dan dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Undang-undang ini dibuat guna sebagai landasan hukum terhadap transaksi digital maupun online di seluruh Indonesia. Undang-undang ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan berkaitan dengan menggunakan alat bukti elektronik dalam sebuah perjanjian. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU IT). Selain mengatur mengenai digital identity dan pelaksanaan transaksi elektronik maupun digital Indonesia, pada dasarnya UU IT ini mengatur pola tentang perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik maupun digital yang masuk ke dalam cybercrimes. Contohnya konten ilegal yang terdiri antara lain 1. Keasusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, termasuk pasal 27, 28, dan pasal 29 UU IT. Akses ilegal termasuk pasal 30, interpretasi ilegal pasal 31, gangguan terhadap data pasal 32 UU IT, gangguan terhadap sistem pasal 33 UU IT, penyalahgunaan alat dan perangkat termasuk pasal 34 UU IT. Fitur keamanan secara digital meliputi software security AAP, VPN Virtual Private Network, Strong Password, UTP, On-Time Password, dan Logout. Jangan lupa di logout apabila sudah menggunakan aplikasi tersebut. Cara menghindari ancaman keamanan di ruang digital. Jaga etika dan tata bahasa. Jangan asal posting konten, filter akun-akun yang diikuti, tidak perlu detail mencantumkan informasi, protect your privacy, selalu waspada dan jangan langsung percaya. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya di atas tersebut. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.